Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Jokes Kripto dan Saham di sini. Oke teman-teman, jadi mantap sekali untuk kalian yang udah nonton video ini, dan jangan lupa ya, kalian harus like, komen, dan subscribe juga, lalu kalian share ke teman-teman kalian video ini jika bermanfaat. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai harga ataupun prediksi harga Bitcoin dari minggu ke minggu ataupun bulan ke bulan dan lain-lain. Yang jelas kita akan update tentang Bitcoin, gimana pergerakannya dan juga gimana untuk price prediction gitu ya, anjay. Nah, jadi di sini sebelum kita lanjut, silakan teman-teman yang mau cari koin-koin kesayangan kalian ataupun kalian ingin investasi gitu ya dari sebuah koin, kalian cari aja koin-koin yang kalian suka di sini. Setelah itu kalian bisa nanti seleksi sendiri koin apa yang menurut kalian bagus gitu ya. Terus di sini juga untuk teman-teman yang ingin mencari update-update Bitcoin setiap harinya, kalian bisa langsung cek aja untuk ke video-video yang berikutnya gitu. Nah, jadi biar nggak amburadul ngomongnya gitu ya guys ya, kalian di sini langsung aja nonton videonya, kita akan update-update tentang Bitcoin pastinya guys. Oke, untuk yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah gimana caranya kita melihat pergerakan Bitcoin berdasarkan apa ya? Pertama itu di sini kita menggunakan Crypto Fear and Greed dan lain-lain, itulah pokoknya kurang lebih ya. Di sini kita coba untuk share dulu dari Crypto Fear and Greed-nya. Nah, jadi di sini dari Fear and Greed-nya sendiri udah nambah ya. Kemarin itu 20 guys, di video sebelumnya 20, teman-teman bisa lihat sendiri, sekarang udah 25 ya, lumayan naik lah gitu. Terus di sini untuk sebenarnya masih tergolong sulit ya untuk naik karena masih 25 gitu ya. Nah, sebenarnya untuk kapan waktu beli yang bagus, itu waktu beli yang bagus mungkin sekarang gitu ya, karena dia udah extreme fair. Fear and greed itu sebenarnya mengukur seberapa takut orang terhadap market. Udah sering aku ulang-ulang sebenarnya, seberapa sering orang takut terhadap market. Seberapa takut orang terhadap market dan juga seberapa rakus gitu. Kalau greed ataupun hijau berarti mereka rakus gitu. Nah, jadi di sini sistemnya ya, pengukurannya dari pastinya volume tradingnya lah, kurang lebih seperti itu ya. Terus di sini kita mau lebih lanjut lagi untuk membahas dari market cap weekly-nya udah berkurang, yang kemarin itu sekitar 11. Di sini kita arahin ke tengah dulu. Nih, ini bisa diarahin ya teman-teman ya. Nah, Bitcoin ini kita arahin ke kanan. Kita geser dulu yang lain. Oh, minggir kalian, minggir. Minggir ke kiri. Kita tabrak ETH. Tum. Tabrak lagi ke kanan, tabrak Cardano. Tum. Nah, jadi gini teman-teman ya. Ini kemarin kita lihat 11, sekarang udah 9,4 gitu. Nah, ini kemungkinan ada berita baik dan lain-lain. Yang penting sekarang udah lumayan naik, sehingga ya udah adalah kayak bau-bau apa ya? Bau-bau penghijauan gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau hold, silakan hold mulai dari sekarang bisa juga. Untuk kalian itu ya yang termakan apa ya? Kayak kan aku buat video yang sebelumnya bahwasanya aku mengatakan nih, wah ini Bitcoin bakalan ke 28k gitu ya. Nah, sebenarnya kalian itu cuma melihat covernya, karena nggak bisa melihat isinya dan nggak bisa mendengarkan apa sih yang aku jelasin sebenarnya yang ada di dalam video. Kalau teman-teman mendengarkan apa yang aku jelaskan, mungkin teman-teman nggak akan mengatakan seperti itu ya. Karena memang mungkin salah paham sih yang pertama. Yang jelas di sini kalian memang harus betul-betul mencerna, ataupun kalian memang harus betul-betul mencari tahu sebenarnya itu apa isinya gitu. Jangan cuma lihat dari covernya. Oke, nah jadi di sini untuk kita analisa lebih lanjutnya nanti ya. Sekarang kita masih ke bagian sini dulu deh, kita lihat dulu. Nah, ini dia guys, kalian bisa lihat nih. Ini banyak berita-berita kesayangan di sini nih. Wow, Mozilla ini kalau laptop kalian ada
Mozilla-nya ya rata-rata laptop pada Mozilla-nya gitu. Mozilla memutuskan akan menerima kripto donasi lagi. Nah, jadi di sini tetapi hanya dari aset digital yang memanfaatkan model konsensus atau POS. Nah, ya secara nggak langsung berarti Mozilla udah mengambil langkah yang bagus. Kenapa langkah yang bagus? Karena Mozilla sudah berani berbaur dengan kripto lagi gitu ya. Setelah mungkin dia ketakutan akan adanya delisting Bitcoin karena yang menemukan Bitcoin sendiri juga masih tidak jelas gitu ya. Jadi banyak berita-berita jelek sehingga Mozilla mungkin kemarin sempat takut dan lain-lain. Tapi sekarang tenang aja, Mozilla sudah kembali. Welcome back Mozilla. Nah, jadi di sini lihat lagi ini, waduh, ini ada nih. Bitcoin tidak dapat mempertahankan level dukungan 40 dengan beberapa sekarang percaya bahwa harga bisa turun di bawah 30k. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri nih, harganya bisa turun di bawah 30k ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu pada bilang, ini FOMO aja nih kerjanya deh bang, FOMO. Sebenarnya kita ini bukan FOMO guys, kalian bisa lihat sendiri ya, berdasarkan berita, kalian bisa cek sendiri dari berita juga udah seperti itu. Nah, jadi apa ya teman-teman ya, dari beritanya aja udah kayak gitu, ya sah-sah aja kalau misalnya kita bilang bahwasanya ini Bitcoin bakalan amblas ataupun juga bakalan terjun gitu ya teman-teman ya. Nah, yang jelas di sini nggak usah pada takut lah, slow aja, slow. Nah, di sini kayaknya kita sekarang memang mendukung Bitcoin bull, Bitcoin bullish karena kita lagi mengkoleksi beberapa koin-koin yang bagus gitu ya. Nah, kalau mau tahu koin-koin apa aja yang kita koleksi, mungkin teman-teman bisa masuk aja ke grup Telegram, linknya ada di deskripsi video ini. Nanti di sana kita akan berbagi ya teman-teman ya. Nah, jadi langsung aja nih kita lihat tadi gatel ya, lihat pergerakan harga kripto kita nih, kripto kesayangan kita guys. Nah, jadi di sini kalian pada komen ya dari kemarin, bang nggak bisa pakai indikator ya gitu, pada ngajakin ini diskusi menggunakan indikator. Sebenarnya bukannya sombong atau apa, kita itu bukannya nggak mau pakai indikator. Cuma kalau teman-teman bisa lihat, sebenarnya indikator itu fungsinya untuk apa? Indikator itu fungsinya untuk orang-orang yang tidak bisa menganalisa, dan itu adalah sebagai alat bantu gitu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya aku juga nggak bisa menganalisa, tapi aku tidak menggunakan alat bantu. Sombong kan? Enggak. Jadi intinya, kalau misalnya kalian itu masih ragu dengan analisa kalian bisa menggunakan yang namanya indikator. Itu ada banyak banget indikator yang sudah disediakan, yaitu indikator-indikator yang bagus lah menurutku gitu guys. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai indikatornya juga, silahkan pilih aja indikator apa yang nyambung dengan kalian gitu. Nah, jadi untuk beberapa indikator yang menurutku nyambung itu setiap orang beda-beda ya. Nah, jadi setiap orang beda-beda nih. Kalau menurutku gambaran Bitcoin bakalan gini. Nah, jadi di sini kita sudah menyiapkan indikator yang mungkin bisa kalian gunakan. Di sini kita menggunakan yang ini ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan Bitcoin volume. Nah, jadi di sini ya aku jelasin ya. Di sini ini sudah dijelaskan ada resisten dan juga di sini ada support. Nah, jadi di sini 4HR. Nih ya. Kalau misalnya gini ya, teman-teman. Nih, kalau misalnya yang seperti ini, kita akan kasih garis dulu, kita lingkarin. Nih, DS itu berarti support daily. Nah, jadi support time frame 1D atau berapa D itu mungkin supportnya di sini. Nah, itu yang untuk daily. Kalau support untuk 4 horse di mana? Support 4 horse itu ada di sini, teman-teman ya. Ada di area 39 sekitar itu. Nah, itu dari time frame 4 horse-nya. Terus di sini resistennya di berapa, Bang? Resisten dari 4 horse. Resisten 4 horse sendiri yang ini ya, 4HR nih. Kita geser dulu garis ini. 4HR nih, 4HR nih berarti dia resistennya di sini. Nah, resistennya di area berapa, Bang? 40.600 sekitar itu ya. Nah, sekarang dia bakalan menuju ke area resisten weekly. Nah, resisten weekly. Nah, jadi di sini. Jadi kalian itu nggak perlu lagi nyari-nyari tahu resistennya di berapa, ininya di berapa gitu. Yang jelas di sini kalau misalnya teman-teman nggak bisa menggunakan
analisa sendiri, kalian bisa menggunakan alat bantu ini gitu ya. Mungkin targetnya bakalan ke area 42-an lah. 42-an itu udah sangat kuat banget gitu ya. Kalau misalnya pun jebol 42, bakalan menuju ke area 45. Yang pastinya tidak langsung 45, mantul dulu di area yang 4H, temper 4H-nya di sini. Mungkin di 43, bisa di 43,7 atau di 44,6, kurang lebih gitu. Kalau kita lihat dari satu week ya teman-teman ya. Nih, kalau misalnya teman-teman mau lihat Bitcoin dari satu week gitu ya. Satu weeknya itu Bitcoin begini ya teman-teman bentuknya. Nih, kalian bisa lihat sendiri yang satu weeknya supportnya di mana dan juga resistennya di mana. Sebenarnya di sini kalian tinggal giniin aja sih, udah cakep banget tuh, giniin aja. Nah ini udah kurang lebih sama gitu ya, kurang lebih sama. Cuma kan kalian mungkin kurang yakin terhadap apa yang kalian analisa gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak yakin dengan apa yang kalian analisa, sah-sah aja kalian itu menggunakan indikator gitu. Tapi selagi kalian masih percaya dengan apa yang kalian analisa, ya nggak apa-apa, kalian tetap analisa gitu. Nah, yang jelas di sini kalau dari time frame 1 week, itu dia bakalan turun karena mantul ya teman-teman ya, dari garis price ataupun juga ditolak dari resisten weekly-nya. Nih, resisten weekly-nya di sini. Ini kalian bisa lihat ya, resisten weekly. Nah, ini indikatornya yang mungkin bisa membantu. Tapi kalau misalnya kurang juga, teman-teman bisa menggunakan stokastik ini. Nah, jadi stokastik ini gimana Bang cara bacanya? Cara bacanya itu gampang banget. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya metode overbought ataupun juga oversold. Yang di sini namanya adalah overbought, yang di sini oversold. Kalau di sini dia sudah melewati ini, dia bakalan turun karena orang-orang udah merasa jenuh untuk membeli gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang membeli itu di bawah, nanti sampai dia jenuh membeli, baru dia turun. Yang di bawah itu orang udah bosan menjual gitu ya, orang bosan menjual, dan begitu sebaliknya. Atau kalau misalnya aku kebalik ya, aku juga kurang ini nih ya kurang lebih gitu ya kalau untuk membaca dari stokastiknya itu, Stoch, pokoknya pakai Stoch gitulah ya kurang lebih. Nah, itu untuk kalian yang mau menggunakan Stoch. Tapi kalau yang nggak mau menggunakan Stoch juga ya nggak masalah gitu. Oke, kita hapus dulu guys semuanya ya. Ini dia. Nih, yang bilang nggak bisa pakai indikator gitu ya. Wah, ini nggak bisa pakai indikator ya gitu. Ini dia indikatornya. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman ya. Untuk Bitcoin sendiri ya bakalan naik dulu lah kalau menurutku. Karena dia bakalan mengejar ke area 42 untuk mengejar ke area resistennya. Oke, thank you udah nonton. Yang percaya silakan, yang nggak percaya analisa sendiri. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.